acara yang telah menyempatkan waktu kepada kami. Terima kasih kepada Ketua PD tadi telah membacakan terkait dengan naskah berita acara serah terima jabatan antara pimpinan Kadis dengan Kadis terpilih. Sebelumnya kami akan membacakan aset desa Pasar Baru mulai dari awal desa kita periode tahun 2008 yaitu Pak Sulami sendiri sebagai Kadis pertama sampai dengan saat ini. Yang pertama yaitu kondisi aset desa yang berada di kantor desa. Satu buah toa, kondisi baik tempat di kantor desa. Kemudian satu buah mesin tik, ini sangat lama sekali kita jawabannya Pak Sulami dulu. Sebanyak 1 unit, kondisi rusak berat, lokasi di kantor desa. Printer ada 3 unit dalam keadaan baik, 2 unit, 1 unit akan rusak bersih di kantor desa. Satu buah mesin genset merek Nixon kondisi baik berada di kantor desa. Kemudian komputer ada 2 buah merek HP 1 dan merek Lenovo 1. Komputer merek HP kondisi rusak. Kemudian komputer merek Lenovo kondisi baik berada di kantor desa. Kemudian ada laptop sebanyak 4 buah kondisi baik berada di kantor desa. Kemudian ada berupa genset merek Yasuka. Dia ada 2 genset kondisi baik berada di kantor desa. Kipas angin ya ada depan kita ada 3 buah, kemudian di belakang ada 1 buah kondisi dalam keadaan baik. Lemari arsip 1 unit kondisi baik di kantor desa. Meja setengah biro kondisi baik di kantor desa. Meja panjang, lemari arsip, meja setengah biro lagi. Kemudian kursi lipat sebanyak 114 buah kondisi baik ya yang kita lihat sekarang ini berada di kantor desa Pasar Baru. Kemudian ada kursi direktur ataupun kursi Pak Kades beserta perangkatnya sebanyak 7 buah kondisi baik berada di kantor desa. 1 buah proyektor atau fokus kondisi baik berada di kantor desa seperti yang kita lihat ini di atas pelapor itu ada proyektor tersebut. Kemudian ada berupa kamera, ada kamera digital itu sebanyak 1 unit kondisi baik berada di Pak Kasih Pelayanan, beliau yang penanggung jawab yang memegang kamera tersebut. Kemudian ada berupa sound system plus wireless sebanyak 1 buah kondisi baik berada di kantor desa. Kemudian ada berupa HP Android ya, HP Android pengadaan tahun 2021 ini untuk kegiatan posyandu. Nah, kegiatan posyandu memang waktu itu kan Pak Secap kita di APBDes diwajibkan untuk membeli 1 unit HP Android. Kondisi baik, kemudian berada di kantor desa atau sama Pak Kasih ya. Di posyandu, oke, diserahkan sama ketua posyandu. Pit tidak sama Fitriani kondisi baik. Kemudian 1 buah senter besar baik kondisi berada di ruang BPD. Nah, itu untuk sarana COVID kemarin PPKM makro. Nah, jadi kita ada berupa inventaris. Kemudian ada untuk portal atau lampu jalan yang depan itu sebanyak 2 buah kondisi sedang. Karena nampaknya yang 1 itu yang punya kita, yang 1 kayaknya tertukar. Karena kondisi udah nggak bagus lagi. Kita pinjam sama warga atau siapa sehingga pas pulangnya itu tidak dalam keadaan baik lagi atau bertukar. Kemudian ada berupa termogan. Nah, termogan itu adalah alat untuk pengecek suhu tubuh. Nah, pada saat COVID kemarin ada sebanyak 2 buah kondisi baik ada di kantor desa 1 sama saya, kemudian ada di ruang PD 1. Kemudian tong air atau tetmon sebanyak 3 buah kondisi baik ada di
gudang BPD. Cuma sekarang ini satu ada di kantor desa karena dipinjam pas warga ada kemalangan. Jadi kondisinya sebenarnya di gudang di samping kantor desa, cuman ada di kantor desa satu. Selanjutnya ada pesel helm. Pesel helm ini untuk COVID juga ya. COVID ini untuk nyauko cerowa. Jadi sebanyak 5 buah kondisi baik tepat di ruang BPD. Sepatu boot 5 pasang kondisi baik berada di ruang BPD. Kemudian APD COVID sebanyak 5 lembar berada di ruang BPD. Kemudian ada tongketmon lagi, berarti ini terbesar ini. 1 buah kondisi baik ada di gudang BPD. Kemudian untuk berupa peralatan dan mesin yang ada, pertama mesin potong rumput sebanyak 1 buah kondisi baik berada di kantor desa, ada di belakang ini. Kemudian ada vibrator atau molen sebanyak 1 buah kondisi baik ada di kantor desa. Kebetulan sekarang lagi dipinjam untuk pembangunan di Masjid Nurul Ihsan. Untuk masjid kemarin memang udah kondisi sama kami, karena yang minjamnya masjid ya mungkin nggak kita kasih seperti itu buat saya. Kemudian ada berupa mesin jahit dan mesin opras, ya itu untuk pelatihan menjahit ibu-ibu. Tempatnya ada di TPQ, tempat pengajian itu di belakang itu. Kondisi sedang, karena ada yang rusak barang itu, ada yang masih elok, tapi insyaallah akan kita laksanakan setelah terpilihnya kadis sebelah, kita langsung untuk kegiatan itu. Kemudian ada 2 unit tank atau spraying atau tempat semprot. Semprot atau racun lupuk itu ada 2, kondisi baik, lokasi di kantor desa Pasarbaru. Nah, kalau untuk sarana prasarana ini ada berupa jalan desa, kemudian masjid, kantor desa, gedung TPQ 1 unit, plat kreker, rabat beton, pos ronda, sumur bor di dusun 1. Kemudian sumur bor ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 unit sumur bor dalam kondisi baik. Kemudian ada berupa jalan rapat beton, kondisi sedang, karena ada beberapa yang sedikit rusak. Tahunnya ada tahun 2016 kalau untuk pengadaan sumur bor, dan tahunnya nggak sama itu, sedang ada yang 2016, 2017, 2018 sampai dengan 2021 kemarin. Termasuk juga di sini ada rabat bahu jalan, ya kemarin dilaksanakan untuk tahun 2021 sepanjang lebih kurang 70 meter. Kemudian ada jalan beton panjang 72 meter, kondisi baik berada di jalan desa. Jadi demikian kami sampaikan laporan aset desa baik yang berada di kantor desa maupun yang berada di tempat lain dan termasuk sarana dan prasarana desa. Jadi untuk yang lain-lain sebagainya mungkin sesuai dengan kita tadi bisa kita bicarakan lebih lanjut kalau sekiranya ada yang perlu dipertanyakan nanti oleh kadis terpilih. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima sekaligus penyerah terimaan aset secara simbolis kepada Bapak PLH Kades dan Kades terpilih. Kami persilakan untuk menandatangan maju di negara.
Saksi-saksi dimohon kepada 1. Bapak Nazarudin, Ketua BPD. Bapak Nazarudin dari tokoh masyarakat sebagai saksi, mohon untuk maju menandatangani berita acara. Pikiran kone yang tadi nggak ya pi? Kone yang tadi kau tadi. Berikutnya kepada Bapak Sekaligus mohon Saksi, mana tanya orang itu tapi makan dah. Ya, jadi ada membutuh. Berikutnya kepada Ibu Irma Mananis. Berikutnya kepada Bapak Nurman Fadri. Langsung penyerahan aset secara simbolis. Iya, Pak Babin. Oke, Ji, tengah depan. Tunggu bentar. Siap, Ji, 1, 2, 3, tengok depan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lanjut ya. Oh, boleh? Oh iya, lupa. 1, 2, 3, 1, 3. Semangatnya sekalian, sama. Udah, semangatnya sama-sama. Oke, sekarang ini simbolik aja. Ini sama lagi. Oh, terima kasih kepada. Oh, terima kasih tuan. Maaf. Terima kasih telah dilaksanakan secara aset secara simbolis. Berikutnya kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Pertama, atas sambutan dari Ketua BPD Desa Pasar Baru kepada Bapak Buyung Bastian, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi mengingat waktu, jadi kami langsung salam tadi sudah disampaikan. Jadi kami dari UPD mengucapkan terima kasih kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini dalam menyaksikan serah terima jabatan dari PLH Bapak Samsul Jalan SAP ke Kades terpilih kepada Bapak Suramin SAP. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih
kepada Bapak PLH beserta perangkatnya telah melayani masyarakat selama menjabat, dan juga kami sebagai mitra dari desa juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kita yang hadir. Mungkin selama ini ada kesalahan dan kegelapan, maklum kita manusia biasa, mohon dimaafkan. Jadi Bapak Kepala Desa terpilih Bapak Suramin, kami mengucapkan selamat datang di kantor Desa Pasar Baru. Alhamdulillah pelantikan dan sertijab hari ini telah dilaksanakan. Jadi resmi beliau menjadi Kepala Desa Pasar Baru. Jadi sekali lagi Bapak Suramin dan perangkatnya kami akui, kami sebagai lembaga BPD, sebagai mitra dari desa, kepala desa dan anggotanya. Jadi kami menghimbau dan mengajak, mari sama-sama kita bangun Desa Pasar Baru ini, meningkatkan yang lebih baik untuk kedepannya, agar desa kita ini berjalan dengan aman dan lancar. Apapun segi pembangunan dan segala macamnya, mudah-mudahan dengan adanya kita kerjasama terhadap masyarakat, insya Allah terrealisasi dan tidak ada masalah-masalah yang harus kita hadapi. Karena kami tidak ingin desa ini kita menjadi desa yang terburuk dan harus menjadi yang terbaik, hendaknya menjadi contoh lah bagi desa-desa lain. Jadi selama roda pemerintahan desa ini, kami BPD, selama roda pemerintahan desa ini berjalan di atas rel, insya Allah kami akan mendukung sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi apapun segi masalah dalam desa ini, jangan kalau ada sedikit masalah, mari kita remuk bersama, kita selesaikan di desa ini, jangan sampai mencuat keluar. Itu harus kita cek itu, karena kita tidak ingin ada sedikit-sedikit masalah seperti desa-desa yang lain sampai aromanya keluar, tercium oleh warga-warga lain. Karena desa kita lah yang menjaganya untuk memajukan desa kesejahteraan desa kita ini. Jadi dalam bentuk seluruh apapun jenis-jenis dalam desa ini, saya rasa Bapak Suramin sudah senior, sudah mengerti dalam hal ini. Malum kami BPD ini hanya sebatas mitra, beda lembaga, karena pemerintahan desa dan BPD itu sangat beda. Kelembagaan dengan Pemdes itu beda, karena itu adalah mitra. Mitra itulah kerjasama dalam desa ini. Kami adalah mewakili dari masyarakat, seluruh masyarakat Desa Pasar Baru ini. Jadi sekali lagi kami atas nama BPD mengucapkan terima kasih. Moga-moga kedepannya dengan terpilihnya Pak Suramin ini untuk memimpin Desa Pasar Baru periode 2022-2028 ini, Pasar Baru ini semakin maju dan selalu sukses untuk kedepannya. Kami doakan insya Allah dengan kepemimpinan beliau ini, saya rasa kita tidak ragu lagi, karena beliau adalah orang yang lebih mengerti untuk memberikan masyarakat Desa Pasar Baru ini. Jadi mari sama-sama, apapun bentuknya dalam desa ini, jangan kita selalu jadi masalah, karena kita ada Pemdes, ada BD. Jadi itulah kita duduk saya bersama. Kami minta kepada masyarakat tidak ada masalah-masalah ini diungkapkan di warung-warung. Kebanyakan itu masalah itu selalu dibawa keluar itu, tapi tidak diselesaikan dalam musyawarah. Jadi insya Allah selama beliau BPD nanti, mudah-mudahan apapun jenis dalam desa ini, beliau selalu mengakui dari pemerintahan desa, bertanggotanya, selalu ada jalan keluarnya untuk memikirkan rakyat Desa Pasar Baru. Jadi Bapak Suramin, mari sama-sama kita bangun Desa Pasar Baru ini lebih maju ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan berikutnya yaitu kata sambutan dari PLH Kepala Desa Pasar Baru, dalam hal ini kepada Bapak Samsul Rizal. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salawat mengacu kepada kedua acara tadi. Baiklah, di sini kami mewakili dari Sekte Ulama, Pak Iswati,
Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak sekalian. Ini termasuk Bapak Sekcam, karena dari awal pelaksanaan ini kita sudah koordinasi dengan Pak Camat langsung. Jadi Pak Camat adalah yang mendaki acara kita laksanakan pada hari Sabtu ini. Dengan harapan supaya di minggu depan tidak ada banyak pelantikan atau sertijab kades. Artinya kades terpilih sudah siap melangkah. Artinya kan kami merasa sudah punya tanggung jawab karena sudah diserahkan apapun yang ada di dalam desa. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Sekcam yang sempat hadir waktu Pak Camat, juga kepada Bapak Babinsa, Bapak Kapitumas, Bapak Kepala LP kita sempat hadir, juga terima kasih. Kepada Ketua PD, beserta anggota, terima kasih. Kemudian kepada Bapak-bapak, tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai, tokoh wanita, tokoh pemuda, yang sempat hadir dan tidak kami bisa sebutkan satu. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa ini ucapan maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Karena seharusnya Bapak Edi Suwadi yang melakukan jabatan tersebut. Jadi dikarenakan sesuatu dan lain-lain, memang kemarin kita sudah koordinasi, sudah siap semua. Yang Pak Camat itu sudah koordinasi, kemudian Pak Kades kita terpilih juga sudah koordinasi. Namun tiba-tiba beliau ada halangan mendadak, kemudian mau harus segera ke Bengkulu. Jadi kami tahunya setelah habis Jumatan kemarin, pada undangan sudah kami sudah disampaikan atau sudah dilayakan. Jadi tidak mau mengasih hormat kepada Bapak Ibu sekalian yang kami di sini selaku PLH Kades beberapa hari yang telah lalu ditunjuk oleh Pak Camat dalam rangka untuk menyelenggarakan pertama Pilkades ini. Ketika beliau berada pada cuti Pak Edinya, maka kami sebagai pengganti beliau, artinya roda pemerintahan tetap berjalan walaupun Pak Kades dalam keadaan melaksanakan pemerintahan. Jadi sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian atas ketidakhadiran beliau pada kesempatan ini. Jangan kita berpikiran negatif dan segala macam, tapi kita cukup berpikir positif saja. Karena walau bagaimanapun lebih kurang 6 tahun Pak Edi sebagai kepala desa kita, beliau pasti ada minus dan plusnya, ada kurang dan ada lebihnya. Selaku manusia biasa, saya yakin beliau berkeinginan sama dengan kita semua untuk memajukan desa ini. Namun apa daya, mungkin ada kekurangan di sana sini. Namun beliau sebagai manusia biasa, dia luput daripada kesalahan dan kelapan dan kekurangan. Dari hari sebelumnya memang kepada semua untuk dapat memaafkan beliau. Dan selanjutnya pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih lagi kepada Pak Kades terpilih, selamat kepada Bapak Suramin. Beliau ini adalah kan apa istilahnya itu kata orang itu Kades baru tapi setelah lama kan seperti itu. Dan beliau sendiri adalah sebagai mantan Kades yang pertama kita. Nah, sampai itu beliau juga sedikit bercerita, beliau juga adalah selaku Ketua Presidium Pemekaran Desa Pasar Baru, dan kami sendiri adalah selaku Sekretaris Presidium Pemekaran Desa Pasar Baru. Artinya beliau ini adalah pemain lama seperti itu. Jadi dengan adanya beliau selaku Kades yang terpilih pada saat ini, kami yakin, saya yakin bahwa Desa Pasar Baru bisa dibawa ke arah yang lebih baik lagi. Dimana sebelumnya beliau selaku Kades pertama, memang pada waktu itu belum ada yang namanya seperti sekarang ini, ada dana desa. Ya, karena waktu itu kita benar-benar mengharapkan dana dari pemerintah kabupaten ataupun dana ADT. Namun alhamdulillah pada waktu itu kan berupa kebijakan dari Pemda Lukumko, salah satunya adalah pada saat kita melaksanakan pembangunan Masjid Baitul Hamid itu Pak Suramin salah satu yang menggagas itu kan. Kenapa? Karena waktu itu dana ADD kita bisa kita arahkan untuk pembangunan masjid. Dan alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah waktu itu untuk pembangunan masjid kita. Nah, untuk sekarang itu tidak ada bantuan seperti itu. Karena setiap tahun yang namanya peraturan regulasi itu berubah Pak Ibu sekalian. Nah, kita dari desa kadang-kadang kan sering jadi semacam apalah polemik lah pada seperti itu. Karena mungkin warga ingin membangun seperti ini, mungkin pemuda ingin membangun seperti itu. Nah, tapi kita berdasarkan petunjuk, tidak bisa kita mau sendiri. Karena sudah banyak contoh, itu pasti nanti saya jelaskan kan seperti desa yang lain. Pembangunan gedung olahraga itu sudah dibangun, di pas jamnya, sudah ada pondasi, kadang-kadang ada perangko. Kita kalau nak melanjutkan tidak boleh lagi, gitu. Nah, jadi mengkerak kan, kata setahun gini. Jadi bangun itu, ya bagus itulah. Jadi kami yakin dengan beliau Pak Suramin selaku Kades kita, beliau punya link kata orang gini. Punya channel, silakan banyak. Artinya mungkin kita tidak hanya mengandalkan dari bantuan PAD dari Pemda Muko-Muko misal, tapi bila bisa minta bantuan dari pihak ketiga. Kami yakin itu.
Kita banyak perusahaan di situ kan, kemudian banyak usaha-usaha lain. Kemudian beliau bisa nanti berkoordinasi ya, dengan bupati langsung mungkin karena beliau punya link situ. Nah itu harapan kita, artinya bukan kita membandingkan. Itulah salah satu harapan kita dengan kali terpilih, yaitu kita bisa membangun desa kita ini tanpa kita istilah mengharap bantuan sepenuhnya dari Pemda, ya kan, dari Pemda Kabupaten. Kami yakin kalau untuk mengandalkan Pemda Kabupaten kita sangat sulit sekali Pak sekalian. Kenapa? Mungkin isu yang kita dengar selama ini Pak Secam juga tahu bahwa ada beberapa, mungkin banyak di antara honorer-honorer kita yang akan dirumahkan, ya Pak Secam ya. Nah, dirumahkan artinya dari kerja lain untuk yang Honda itu honor itu. Karena apa? Ya keuangan tidak mencukupi. Nah, itu maksudnya. Nah, itu. Jadi maka dari itu karena beliau dikoordinasi Pak Sulagi pernah cerita sama kami kan bagaimana kita cara untuk meningkatkan PAD-nya salah satunya. Desa kita bisa berbeda Pak dengan desa Polepayu, desa Medan Jaya, apalagi desa Sibak. Karena mereka punya PAD, penghasilan desa, punya aset desa. Jadi artinya untuk membangun tidak hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah, mereka bisa membangun itu. Bila perlu kaji-kaji segala macam itu bisa dibuat ataupun diterbitkan dari PAD itu tadi Pak. Nah, sementara kita sendiri dari mana PAD-nya? Selama ini dari BUMDes. Nah, BUMDes pun sekarang dalam keadaan mangkepis ya. Nah, kan itu. Jadi harapan kami nanti BUMDes ya selaku Badan Usaha Milik Desa dengan adanya Pak Kades kita yang baru ini, dia bisa mengusahakan yang selama ini dikelola oleh pihak-pihak jelas dalam tanda kutip kan siapa yang mengelola, mungkin ini bisa dikelola oleh BUMDes. Ya, sehingga kedepannya desa kita lebih maju lagi. Sejak ataupun pada di tangan Bapak selama ini, kami yakin dan sangat percaya itu. Terima kasih karena menyingkat waktu juga hari 12 siang. Terima kasih lagi atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi kami mewakili Bapak Edi Suwardi selaku mantan pers kita yang lama. Apabila ada kekurangan, kekeliruan dan kesalahan beliau, lebih kurang kami mohon kepada kita semua dan kepala kami mengampun. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekdes menyampaikan kata sambutannya. Berikutnya kata sambutan dari Kepala Desa terpilih kepada Bapak Suramin. Waktu dan tempat kami persilakan. Berdiri, duduk aja. Nyaman-nyaman Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan itu dalam hal ini diwakili oleh Pak Secam. Yang saya hormati ada tamu istimewa. Dia bilang baru kali ini yang ada setiap 8 pada desa kecamatan itu Bapak Slamet sebagai kepala BPP. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Kades PLA dan perangkatnya, Bapak Babin Katipmas, Bapak Babinsa, terus bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh adat, tokoh agama, orang tua jadi pandai, tokoh wanita, dan adik-adik yang khususnya di desa Pasar Baru ini yang saya sayangi. Puji dan syukur marilah kita ajarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama-sama di aula Desa Pasar Baru dalam hal serah terima jabatan antara kepala desa lama dengan kepala desa yang terpilih. Alhamdulillah saya sendiri waktu itu ikut mencalon kepala desa, mengingat dan menimbang bukan apa-apanya, itu adalah hati nurani saya, mengingat desa Pasar Baru sangat tinggal dibandingkan dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Mukomuko, umumnya khususnya di desa Pasar Baru. Untuk itu saya juga berterima kasih kepada
masyarakat Desa Pasar Baru yang telah memberi amanah kepada saya, dan dalam hal ini saya diberi amanah tidak ada lagi pro kontra antara masyarakat Desa Pasar Baru. Kita tidak ada terkotak-kotak untuk pembangunan baik segi apapun, lembaga apapun. Mitra kami adalah BPD. Untuk kesempatan ke depan saya berusaha semaksimal mungkin. Ini lillahi ta'ala dengan bilang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah itu Sultan Bahtiar Najamuddin mengarahkan kita semua untuk desa yang maju itu desa untuk desa digital. Itu program saya harus supaya apa semua akses yang ke depan itu tolong nanti Pak BPD kita sama-sama masyarakat itu harus. Terus program kedua, saya udah lihat studi banding di Semarang itu desa Bojo Negeri, bukan itu kabupatennya Pak. Ini Bojo Negeri. Nah kebetulan dia ada teman juga Pak Hedi Sukiyatto mengarah juga. Itu kita punya TV desa di mana nanti semua akses dari desa sampai ke Indonesia tahu itu program, dan juga tata pengelolaan visi misi saya kemarin transparan apapun bentuknya. Mari kita sama-sama menyikapi hal ini. Terus anak muda kebetulan ada juga pesan masukan dari Babin Kaptipmas, Polsek, Kapolres. Mari kita bina bersama. Maklum zaman kini narkoba yang terbesar adalah di lingkup Komisi 7. Jadi ini aku sangat sebagai PR untuk bekerja sama dengan pihak hukum. Tolong nanti tokoh masyarakat apapun bentuknya, anak muda ini benar-benar kita ciptakan SDM. Kalau bisa ada waktu di mana SDM itu pelatihan untuk digital belajar komputer di siang harinya di desa. Itu tolong dicatat itu Pak Sekdes. Semuanya itulah program-program supaya desa ini lebih maju. Dan saya 2 hari yang lalu ini mohon maaf, tolong ada teman-teman bukan press tak usah dimasuk di adat dan tokoh wanita, mohon beritahu saya tidak mau orangnya di belakang ngomong, di depan tidak berani. Jujur aja, bangkitlah semangat seperti 2008. Harapan saya
kami Desa Pasar Baru dulu dari nol. Insya Allah kedepannya saya minta semua masyarakat bantu program yang positif untuk memajukan Desa Pasar Baru yang jauh ketinggalan. Saya sudah berkoordinasi dengan DPMD, kabitnya desa, kabupaten maupun 3 ke belakang. Itu perlu kita cermati bersama, baik itu administrasi dan apapun bentuknya. Mohon besok saya masuk kantor, mungkin semua kita melihat lembaga yang ada itu mohon diaktif kembali, seperti Karang Taruna, apapun bentuk lembaga itu ada dana dari ADD dan DD, buatlah pos yang terbaik, PKK, Majelis Taklim, apa-apa nanti ya kita tunjang bersama dengan harapan kami pemerintah desa itu menyelenggara dan melaksana pemerintah desa dan BPD sebagai pengawasan untuk kemajuan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan wadah hukumnya itu udah jelas, udah baca. Mari kita pahami semua. Itulah harapan saya ke depan. Mudah-mudahan ini desa kita ini maju bermartabat secara administrasi, agar istiadat kita tegakkan, para adik-adik Karang Taruna kita majukan lagi. Apapun bentuk kendala, mari kita berkoordinasi. Itulah untuk sementara. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Pasar Baru, Pak Surami. Berikutnya sambutan ataupun kesan ataupun pesan dari Bapak Camat dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sekcan kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Pasar Baru Ribon, artinya kembali. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala Desa Akanda Surambit yang telah dilantik pada tanggal 13 Juni kemarin, Pak Sekdes yang juga sempat sebagai PH Kades Desa Pasar Baru beserta perangkat Desa Pasar Baru, Ketua BPD beserta anggota. Ini terkhusus Pak Slamet, Kepala BPP yang sempat hadir pada kesempatan ini. Artinya kalau dia hadir itu dia memiliki atensi khusus untuk Desa Pasar Baru. Artinya Pasar Baru memiliki nilai plus dalam pandangan beliau. Itulah Pak Babinsa dan Bapak Kaptibmas yang sempat hadir pada hari ini, orang tua Sedi Pandai, ketua lembaga-lembaga, tokoh pemuda, tokoh wanita yang sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama tentunya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Pak hadir memenuhi undangan pernikahan desa dalam rangka pelaksanaan serah terima jabatan pada Desa Pasar Baru periode 2022-2028. Salawat dan salam kita curahkan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama permohonan maaf Pak Camat, memang beliau yang mengagendakan untuk kegiatan ini, tetapi rupanya beliau menghadiri di pesantren, jadi beliau tidak dapat hadir ke sini. Beliau dimohon untuk dapat mewakilkan acara serah terima ini kepada saya. Jadi untuk acara serah terima ini secara administratif undangan sudah disampaikan ke
Kades periode 2016-2022, jadi secara administratif itu tidak akan salah. Nanti undangan sudah kita sampaikan. Pertama-tama kami dari kecamatan menyampaikan apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih kepada tolong disampaikan nanti Pak Setes, kepada Pak Suwardi, Idi Suwardi, selama beliau menjabat telah banyak program-program pemerintah yang dilaksanakan dan diawasi oleh beliau. Tentunya banyak juga prestasi-prestasi beliau, apalagi beliau sangat aktif membantu kami di kecamatan dalam proses di Forum Kades. Jadi sekali lagi kami atas nama kecamatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, ucapan terima kasih kami kepada BPD beserta anggota, kepada segenap panitia pelaksanaan Pilkades yang telah melaksanakan Pilkades di Desa Pasar Baru ini. Alhamdulillah sampai saat ini sesuai dengan tahapan-tahapan berjalan dengan sukses. Tinggal lagi kita memasuki tahapan bersama-sama membangun Desa Pasar Baru ini. Apalagi Pak Kades kita ini, kalau kita melihat anggaran di pemerintah daerah, khususnya untuk kita Kabupaten Lumajang, kita sama-sama tahu. Artinya kalau kita mengandalkan dari dana desa juga ada keterbatasan. Jadi beliau ini memiliki nilai plus, link-link beliau ini cukup jauh, sehingga nanti program-program pembangunan yang ada di Desa Pasar Baru ini menjadi sama seperti kedua. Jadi Pasar Baru Reborn kembali untuk membangun. Ini saya masih ingat, ini tim-timnya masih ada, sehingga mudah-mudahan nanti Pasar Baru ini dapat lebih maju kembali. Pada Pak Kakanda kami, Pak Surahmin, selamat menjadi Kades Pasar Baru. Nanti kita bersama-sama berkoordinasi, bersinergi untuk membangun Desa Pasar Baru ini. Tetapi perlu saya ingatkan bahwasanya jangan terburu-buru mengganti perangkat desa. Untuk mengganti perangkat desa kita sudah diatur di Permendagrinya nomor 67 tahun 2017 bahwasanya mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu sudah diatur. Jadi tidak serta-merta kita Kades berganti, perangkatnya berganti. Tetapi itu sudah diatur. Yang pertama, apabila perangkat tersebut meninggal dunia. Yang kedua, apabila perangkat itu diberhentikan atau mengundurkan diri atau berhenti dengan sendiri. Yang ketiga, diberhentikan. Yang diberhentikan ini pun ada tahapan-tahapannya. Ada juga aturan-aturannya yang mengatur. Yang paling penting adalah kita sebagai manajer, sebagai kepala desa mengevaluasi kinerja dari perangkat kita. Mengevaluasi. Rotasi dan mutasi perangkat pun dibolehkan juga. Kita lihat juga kompetensi dan evaluasi kinerja dari perangkat kita. Jadi Pak Kades kita yang lama ini, yang baru ini hanya menjalankan APBDes yang telah disahkan untuk tahun ini. Nanti untuk kedepannya 3 bulan ini Pak Kades sudah menyiapkan RPJMDes-nya selama beliau menjabat 6 tahun. Jadi tuangkanlah visi dan misinya, arah dan kebijakan pembangunan untuk Desa Pasar Baru ini selama 6 tahun beliau menjabat. Jadi nanti silakan Pak Kades melihat potensi-potensi apa yang ada di desa ini, siapkan tim untuk merancang RAPBDes Desa Pasar Baru ini. Selanjutnya untuk program-program seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi mengenai desa digital. Sebenarnya kita sudah merancang di kecamatan, kita sudah bikin website kecamatan. Alhamdulillah itu 6 desa sudah bergabung di website kecamatan. Memang yang jalan itu karena di Tirtamulia karena memang ada IT-nya, malah dia sudah menjadi tutor di Kabupaten Utara. Jadi sangat disayangkan selama ini kita tidak memanfaatkan sementara SDM yang ada di Kecamatan itu ada, tetapi dipakai oleh kabupaten lain.
Jadi kemarin kami sudah merancang, alhamdulillah website kecamatan itu sudah terbentuk. Nanti kita coba merintis untuk seluruh desa yang ada di kecamatan Ipu ini adalah desa digital. Untuk selanjutnya, untuk kearifan lokal, budaya lokal kita, ini mungkin saya minta Pak Kades ini untuk kembali mengaktifkan Sarapal 6 kita di Pak Kades. Sarapal 6 atau apa bediki ya, bediki, jangan sampai nanti regenerasi putus. Nah, ini yang paling perlu kita cermati. Jangan sampai regenerasi kita putus, untuk jangan sampai nanti berarahlah nyater orang luar. Ada terjadi di Medan Jaya itu nyater dari Anda Makmur. Nah, jadi kan lucu kan? Nyater dari Gambur, barak dari apa namanya, kantor desa itu sampai ke di jalan besar desa Medan Jaya itu. Nah, itu perlu dicermati. Karena apa? Untuk tahun ini, untuk Sarapal 6 itu juara 1 umum itu diraih oleh desa di Kecamatan Malingdeman, desa Air Merah. Jadi ini memacu kita untuk mengaktif kembali Sarapal 6 ini. Itu Pak Kades. Pembangunan tetap kita laksanakan, tetapi kearifan lokal kita tetap kita lestarikan. Untuk kegiatan dana desa, nah ini Pak Kades, ini harus cepat-cepat, mengenai realisasi anggaran tahap 1 segera untuk diselesaikan, karena kita akan mengajukan tahap 2, karena ada beberapa desa sudah mengajukan realisasi tahap 2 dana desa untuk percepatan pembagian BLT, untuk bulan April, Mei, Juni. Jadi nanti spesimen tolong nanti secepatnya, kalau memang bisa Senin kita Senin, dalam minggu ini paling lama hari Kamis BLT sudah kita bagikan, kita sudah distribusikan ke masyarakat sehingga masyarakat dapat manfaat dari BLT tersebut. Sudah spesimennya, alhamdulillah cepat kita kan cepat. Insyaallah lah. Saya yakin dan percaya dia kok orang Lamo. Jadi tim Lamo juga. Jadi Pasar Baru ke Ribon kembali. Mudah-mudahan nanti Pasar Baru ini dapat lebih maju lagi. Mungkin itu jadi untuk dana tadi sama-sama kita ketahui dana desa punya keterbatasan, dana Pemda juga sama-sama tahu. Itulah kenapa Pak Bupati itu jarang di kabupaten. Dia itu mencari dana-dana di kementerian. Kalau seandainya mengandalkan dana APBD, maka tidak ada pembangunan kita. Cuman bisa kemarin untuk Kecamatan Ipuh tahun 2023 ini Jalan Hokmik kalau tidak salah 5